Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Maharani dari kelas 10 Farmasi 3. Di sini saya akan mempresentasikan pengenalan tentang alat dan bahan di laboratorium. Pertama-tama, saya akan membacakan surat Al-Anfal ayat 72. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallazina amanu wa hajaru wa jadu bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah wallazina awwa wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'da wallazina amanu wa lam yahajiru malakum min walayatihim min syai'in hatta yuhajiru wa in istansarukum fid dini fa alaikum nasru ila ala qaumin bainakum wa bainahum misa wallahu bima ta'maluna basir. Shadaqallahul azim. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan alat-alat laboratorium. Perkembangan laboratorium mengacu pada berbagai perlengkapan dan peralatan yang digunakan oleh ilmuwan yang bekerja di laboratorium. Peralatan laboratorium umumnya digunakan untuk melakukan percobaan atau pengukuran dan mengumpulkan data. Peralatan yang lebih besar atau lebih canggih umumnya disebut instrumen ilmiah. Baik peralatan laboratorium dan instrumen ilmiah semakin banyak dirancang dan digunakan bersama dengan prinsip perangkat keras terbuka. Selanjutnya, K3LH. 1. Jas laboratorium berfungsi melindungi badan dari percikan bahan kimia. 2. Kacamata keselamatan berfungsi untuk melindungi mata dari percikan bahan kimia atau reaksi kimia berbahaya. 3. Pelindung muka atau face shield berfungsi untuk melindungi muka Anda dari panas, api, dan percikan material panas. 4. Safety shower untuk alat keselamatan ini selalu terpasang di dinding dan bersifat permanen. 5. Pencuci mata berfungsi untuk mencuci mata atau muka jika terkena bahan kimia. 6. Alat pemadam api ringan perlindungan pertama dalam menangani kebakaran. 7. Helm untuk melindungi kepala dari kecelakaan laboratorium seperti terbentur oleh benda-benda yang terjatuh atau terlempar, risiko kepala kejeduk, rambut terlilit, dan lain-lainnya. 8. Kaos tangan berfungsi untuk melindungi tangan dari kontak langsung dengan berbagai bahan kimia. 9. Pelindung telinga untuk menjaga dan melindungi telinga dari bahan-bahan kimia atau serpihan agar tidak masuk ke dalam telinga. Terakhir, 10. Sepatu keselamatan berfungsi untuk melindungi kaki ketika larutan atau bahan kimia yang tumpah. Selanjutnya, dasar-dasar kefarmasian. Nama alat. 1. Timbang analitik. Prinsip kerja: letakkan piringan di atas timbang, tekan tombol ter agar bobot piringan 0. Buka salah satu kaca pada timbangan, letakkan bahan kimia akan diukur. Gunakan alat bantu saat meletakkan bahan kimia tersebut. Karena meletakkan dengan tangan, debu yang ada pada tangan akan memengaruhi berat bahan tersebut. 5. Tunggu angka yang tombol yang ada pada timbangan hingga 4 digit di belakang koma. Fungsi timbangan analitik adalah mengukur berat suatu zat atau bahan kimia dalam jumlah sangat kecil. 2. Gelas ukur. Wadah larutan skala pada badan gelas digunakan untuk mengukur larutan secara tidak teliti. Fungsi sebagai tempat melarutkan zat atau tempat
skala pada badan gelas digunakan untuk mengukur larutan secara tidak teliti. Fungsi untuk melarutkan bahan dengan diaduk, pengaduk, dan kaca. 4. Labu Erlenmeyer. Pencampuran reaksi dengan pengocokan kuat. Sedangkan labu Erlenmeyer tanpa tutup asap biasanya digunakan untuk mencampurkan reaksi dengan kecepatan lemah. Fungsi untuk menyimpan dan memanaskan larutan. 5. Tabung reaksi. Sebagai wadah larutan, beberapa memiliki tutup yang digunakan untuk meletakkan sampel darah. Fungsi mereaksikan larutan dalam skala kecil. 6. Labu ukur atau labu takar. Labu ukur memiliki ketelitian tinggi sehingga sering digunakan untuk mengukur larutan secara teliti. Fungsi mengencerkan larutan dengan volume tertentu secara teliti dan seksama. 7. Buret. Buret harus bersih, kering, dan bebas lemak sebelum digunakan. Sebelum titrasi dimulai, pastikan tidak ada gelembung udara di bawah kran karena menyebabkan kesalahan saat melakukan titrasi. Fungsi untuk mengeluarkan larutan dengan volume tertentu. Biasanya digunakan untuk titrasi. 8. Pipet ukur. Pipet cairan secara kurang teliti dan tidak masuk dalam perhitungan pada penetapan kadar. Digunakan untuk mengambil, memindahkan, atau memipet sejumlah volume larutan atau cairan secara tidak teliti. 9. Pipet volume. Memipet atau memindahkan volume cairan dengan teliti atau seksama. Fungsi untuk mengambil, memipet sejumlah volume cairan dan memindahkan secara tidak teliti dan seksama sebagaimana yang tertera pada batang pipet volume. Terakhir, gelas arloji, wadah penimbang zat padat, berfungsi sebagai penutup gelas kimia saat memanaskan sampel. Lanjut, kimia. Dekantasi. Gambar. Kimia. 1. Dekantasi. Fungsi untuk mendapatkan zat murni. Cara melakukan dekantasi ini adalah dengan cara menuangkan cairan pelan-pelan. Dengan cara ini, maka padatan yang ada pada zat campuran. 2. Filtrasi. Metode filtrasi. Dalam metode ini menggunakan cara penyaringan atau pemisahan cairan dan padatan yang tidak larut. Hal ini dilakukan karena zat campuran yang akan dipisahkan ini memiliki perbedaan ukuran partikelnya. 3. Sentrifugasi. Metode yang digunakan untuk menggantikan metode filtrasi apabila partikel yang akan dipisahkan itu sangat halus dan juga memiliki jumlah campuran yang lebih sedikit. 4. Evaporasi. Metode ini menggunakan perubahan molekul seperti air yang berubah menjadi gas atau uap, dan metode ini bisa digunakan apabila ada zat campuran yang larut menjadi satu. 5. Destilasi atau penyulingan. Sebagai pemisahan air tawar dan air laut, pembuatan etanol atau alkohol, dan proses pemisahan minyak bumi. 6. Corong pisah. Untuk memisahkan dua larutan yang tidak bercampur karena adanya perbedaan massa jenis. 7. Kromatografi. Menguji apakah bahan pewarna yang digunakan dalam makanan aman untuk dikonsumsi. 8. Sublimasi. Zat padat yang menyublim berubah wujud menjadi gas atau sebaliknya. Dapat dipisahkan dengan campurannya dengan zat padat yang tidak dapat menyublim menggunakan metode sublimasi. 9. Ekstraksi atau penyairan. Pemisahan campuran dengan metode ekstraksi terjadi atas dasar perbedaan kelarutan zat terlarut di dalam pelarut yang berbeda. Ekstraksi sering dilakukan untuk mengambil sari dari suatu tumbuhan. Terakhir, rekristalisasi. Kristalisasi ialah pemisahan campuran dengan cara mengkristalisasi
mengentalkan atau mengendap zat terlarut dalam larutan yang tadinya berupa cairan juga. Biasanya, kristalisasi ini menggunakan suhu rendah untuk membuat cairan mengendap. Selanjutnya, UKK. 1. Eksplosif. Sifat mudah meledak. 2. Flammable. Sifat mudah terbakar. 3. Oxidizing. Sifat mudah teroksidasi. 4. Zat kimia beracun atau toksik. Bersifat poison atau toksik seperti arsen triklorida. 5. Krosofil. Dapat merusak kulit atau jaringan hidup. 6. Zat kimia yang dapat menimbulkan bahaya iritasi. Dapat menyebabkan iritasi, luka bakar pada kulit, berlendir, mengganggu pernapasan bila kontak dengan kulit. 7. Zat berbahaya bagi lingkungan. Berbahaya bagi lingkungan di mana bahan tersebut dapat menyebabkan kematian suatu makhluk hidup. 8. Radioaktif. Mengandung material radioaktif yang dapat menyebabkan pancaran radiasi secara spontan sehingga dapat menyebabkan radiasi bagi orang yang berada di dekatnya. 9. Harmful. Dapat menimbulkan kerusakan kecil pada tubuh. Terakhir, 10. Flammable solid. Bersifat mudah meledak di bawah kondisi normal. Selanjutnya, BK, bimbingan konseling. Ada pertanyaan, ada atau tidak alat dan bahan laboratorium di rumah kalian? Alasannya, jawab, tidak, karena di rumah tidak ada yang menggunakan alat-alat tersebut. Selanjutnya, kesimpulan. Berdasarkan materi di atas, dapat disimpulkan bahwa sejarah perkembangan alat-alat laboratorium sangatlah penting. Selanjutnya, kesimpulan. Berdasarkan materi di atas, dapat disimpulkan bahwa sejarah perkembangan alat-alat laboratorium sangatlah panjang. Banyak sekali zat berbahaya yang bisa terjadi jika tidak hati-hati, dan banyak sekali alat-alat pelindung diri yang memiliki fungsi yang penting untuk kita. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.